Ada 1.210 kasus incest di Indonesia. 2017. Dalam 1 tahun saja. Maaf, 1.210 Kasus satu tahun yang terlaporkan. yang terlaporkan. Yang tidak kan Lewat dinas-dinas perlindungan anak, perempuan, dan lain-lain. Banyak apa sedikit tuh? banyak, Itu banyak banget. Iya. ribuan kasus. Iya, ribuan itu bukan sedikit. Iya nggak? Satu aja kita miris, apalagi sampai berapa? Ribuan. Sampai ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita hari ini bahas cerita UFK yang sedang lagi dibicarakan di tengah publik. Ya, sebenarnya ini bukan 1-2 kali, sudah sering dan rasanya nggak ada habis-habisnya. Tetapi ada baiknya kita mendapatkan solusi agar keluarga kita terhindar dari nauzubillah min zalik ya, fantasi hubungan sedarah ini yang sedang banyak dibicarakan. Banyak yang membicarakan, Abah, ada yang bilang nih, itu kan cuma fantasi, nggak usah diseriusin lah, itu kan cuma, namanya juga fantasi, cuma digambarkan aja gitu, Cuma dibayangin. cuma bayang-bayangan aja, nggak beneran kok gitu ya. Tapi pada faktanya ada tuh yang kejadian baru-baru ini, Nah, abang itu. sama adek itu. Nah itu, makanya akhirnya ternyata berita ini disusulkan dengan berita Allah tunjukkan nyata, abang adik dari 2019 sudah melakukan. Ternyata ada bayi yang mati, kemudian bayi itu diojekkan gitu ya. Dan kemarin juga ada kejadian lagi kan, kakek bapak sama paman itu menyetubuhi anaknya. Jadi anak ya cucu ya ponakan berarti ya kan, sampai hamil 3 kali. Nah ini kan kejadian-kejadian ini terus terjadi, bahkan rasanya kita melihat berita ini setiap hari, bahkan sampai-sampai kita bilang sudahlah, bosan, muak, kayaknya nggak ada solusi. Nah di cerita UFK hari ini kita pingin ngobrol sama Abah untuk dapat solusi dan arahan sebenarnya tentang seksual ya, perilaku seksual, terutama untuk anak-anak kita hari ini. Dulu kan orang nonton TV, nonton bioskop, sekarang tuh wifi di mana-mana, kita susah membendungnya. Langkah-langkah apa nih, Bah, sebagai orang tua ya, saya, keluarga, anak kita semuanya, untuk ya Allah, ini karena ini awalnya semua dari fantasi, awalnya dari yang kecil-kecil, lama-lama mengarah kepada hal yang besar tentu. Nggak ada yang ujuk-ujuk ya, yang seperti kita pahami. Abah, gimana pandangannya, Mbak, tentang komunitas atau orang-orang yang kemudian berani mengiklankan diri sebagai keluarga incest? Ya, itu yang ketahuan. Yang ketahuan. Iya, yang tidak ketahuan banyak. Lebih besar. Tahun 2017 sendiri, nanti teman-teman bisa tampilkan datanya, ada 1.210 kasus incest di Indonesia. 2017. Dalam 1 tahun saja. Maaf, 1.210 kasus satu tahun yang terlaporkan. Yang terlaporkan. Yang tidak kan Lewat dinas-dinas perlindungan anak, perempuan, dan lain-lain. Banyak apa sedikit tuh? Banyak. Itu banyak banget. Iya. Ribuan kasus. Iya, ribuan itu bukan sedikit. Iya nggak? Satu aja kita miris, apalagi sampai berapa? Ribuan. Sampai ribuan. Kan begitu? Betul. Iya nggak? Iya. Jadi kalau dibiarkan, tidak dilakukan pencegahan, maka ini akan mengerikan dampaknya. Para ahli biologi kan sudah sepakat, hewan antar hewan saja kalau incest, apa yang terjadi dengan turunannya hancur, gennya, imunitasnya, dan seterusnya. Kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ini? Karena pasti ada kerusakan. Semua dosa itu pada dasarnya hakikatnya adalah merusak diri sendiri. Semua dosa. Filosofi begitu. Dasarnya begitu. Dasarnya kan begitu. Karena Allah tidak pernah butuh ketaatan kita. Betul nggak? Itu kan untuk melindungi kita ya. Gitu. Tapi kita harus cari tahu dulu kenapa incest terjadi. Dilakukan meta-analisis menurut para ahli, ada 5 penyebabnya. Ada 5. Secara umum kenapa incest terjadi. Menarik nih, Masya Allah. Ya kan? Pertama, nah ini temuan dari namanya Finkelhor. Diteliti sejak tahun 84 nih. Nah, incest ini umumnya terjadi pada keluarga dengan metode otoriter. Jadi kekuasaan berlebihan, biasanya laki-laki, ayah, paman, tanpa kontrol membuat yang lain
posisinya subordinat, di bawah. tidak bisa ngelawan, gitu. Jadi pelaku terbesar kalau di Indonesia itu ayah dan paman, pelaku incest. Baru setelah itu kakak adik. Jadi kebanyakan 85% dari data yang saya dapat ayah kandung dengan anak perempuan kandung, gitu. Ada 5% kakek dengan cucu. Kecil. Ada 5% ayah dengan anak laki-laki. Innalillahi, tapi ada. Ada. Berapa 5%? Ada 4%. Ya, ini yang sedikit ya. Ya, ibu dengan anak laki-laki. Dan hanya 1% ibu dengan anak perempuan. Tapi ada juga. Ada juga. Kan gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Korbannya jelas 73% anak perempuan, sisanya adalah anak laki-laki. Karena anak perempuan itu yang paling apa? Secara fisik Lemah. Kan gitu. Makanya yang paling judes biasanya menanggapi ini Komnas Perempuan, yang paling galak itu ya. Perlindungan anak, karena perempuan dalam keadaan yang lemah. Bukan karena agama, faktor budaya, faktor kebiasaan, ya, lingkungan dan seterusnya. Jadi menurut penelitian Finkelhor tahun 84 tuh, dalam artikel disebut Child Sexual Abuse, New Theory and Research, ya umumnya adalah struktur otoriter ini yang membuat akhirnya anak-anak ini tidak bisa ngelawan. Itu yang pertama. Kebanyakan pada keluarga ini, gitu terjadi. Yang kedua, faktor pertama itu. Faktor kedua adalah riwayat kekerasan di masa lalu. Jadi mirip pelaku penyimpangan seksual lainnya, korban kalau tidak disembuhkan akan jadi pelaku. Gitu. Nggak sembuh dia jadi pelaku. Ya, ini temuan Lisak and Roth tahun 88. Gitu. Jadi kalau nggak disembuhkan dia akan jadi pelaku. Awalnya tersakiti, lama-kelamaan menikmati. Gitu. Nah, yang ketiga, faktor psikopatologis. Dia dari awal memang sudah mengalami gangguan-gangguan mental. Gitu ya, seperti kurangnya empati, ya. Begitu. Ya, impulsif yang tadi impulsif. Ya. Narsisisme ekstrim. Ya, itu pertemuan dari Groth tahun 1979. Yang keempat, disfungsi keluarga. Isolasi sosial. Maksudnya apa disfungsi keluarga tuh? Ya, keluarga tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai keluarga. Nah, seperti kemiskinan ekstrim. Ya kan? Seperti itu. Nggak ada kamar tidur, cuma kamar tidur yang terbatas, tidurnya bareng-bareng. Bayangkan, ada seorang pengurus dinas perempuan dan perlindungan anak di daerah Sumatera cerita sama saya, Abah tahu, saya pernah menangani kasus satu keluarga incest. Innalillahi ya Allah. Dan orang tuanya bukan satu keluarga, kakak adik incest, tapi orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Bingung, mau dicerita aib keluarga, nggak diceritain. Asal nggak hamil aja katanya gitu. Ya Allah, Rabbi. Ya kan gitu. Ya karena umumnya tidurnya pada keluarga miskin ya. Tidurnya satu kamar. Mepet-mepet. Malam-malam. Namanya tidur ya. Kan gitu. Tapi ada faktor kelima, kurangnya edukasi seksual dan norma sosial yang kabur. Nah, kalau agama kita sudah ada solusinya. Namanya punya nizam, punya aturan. Al-ijtima'i, pergaulan. Betul? Salah satunya adalah mudojaah. Pemisahan tempat tidur. Itu wajib tuh dalam agama kita. Maksimum 10 tahun dalam panduan agama kita. Betul? Lewat 10 tahun itu pelanggaran. Ya, itu pelanggaran. Pelanggaran bahasa agamanya dosa. Kan itu. Nah, saya yang nomor 5 ini karena kurangnya pahamnya ini, sehingga ini bisa jadi yang nomor 5 ini bukan hanya terjadi pada keluarga miskin.
Saya pernah cerita belum ya? Tapi nggak apa-apa saya ceritain lagi ya. Ini bukan orang miskin, incest, anak perempuan kandung dengan ayah kandung yang langsung datang ke saya. Allah. Jadi ada seorang bapak cari nomor kontak saya di internet. Saya kan nggak ada nomor WA sebetulnya. Saya aja Jadi nggak tahu. teman-teman saya tuh nggak pakai WA udah lama ya, gitu. Hanya bisa ada telepon dan itu pun tim saya kan. Nah, cari nomor kontak saya di internet, tidak, ternyata yang ketemunya adalah IO saya, salah satu IO saya di Jakarta, namanya Mbak Lian. Mbak Lian, ingat gak kejadian ini? Jadi Mbak Lian ini ditelepon sama IO, saya mau konsultasi sama Abah Ihsan. Maaf Pak, saya IO-nya bukan timnya. Gitu katanya. Ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ngadu, saya ini ada perasaan bersalah. Sudah 3 tahun saya berhubungan seks sama anak kandung saya. Astagfirullah. Anak kandungnya sendiri. Allah. Gitu. Saya lupa 3 apa 5 tahun ya pokoknya. Ya, sekitar segitulah ya. Terus mungkin emak-emak ya udah ngadu aja udah bagus nggak tuh bapak-bapak ini? Ada perasaan bersalah. Salah. Naluri kebapaannya muncul. Nalurinya muncul. Gitu. Ya. Tapi keburu dimarahin sama IO saya ini. Bapak ini gimana sih ngaco? Bapak itu kan anak bapak saya. Akhirnya keburu pergi lagi. Tapi sempat ditanya-tanya sedikit. Ya kan? Kenapa awalnya bagaimana terjadinya? Nah, gitu. Jadi bapak ini pengen melepaskan dari perasaan bersalah tadi. Nah, ini artinya bukan orang miskin nih. Karena bapaknya ya secara ekonomi kalau dari ceritanya, teknik bicaranya, komunikasinya, orang terpelajar, tapi tidak paham soal edukasi seksual. Ya karena berapa banyak kita belajar edukasi seksual dari kecil, betul nggak? Apalagi kaitan dengan Islam, 60-an, 70-an, apalagi berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan value kita Islam, kan gitu loh. Berapa banyak sih? Bapak sama anak apa salahnya kan gitu? Nggak merasa itu dosa. Betul. Awalnya mulai dari mana coba? Anaknya ini SMP, 14 tahun, udah balik, udah haid. Awalnya adalah 1 tahun, ya bukan 1 tahun. Setelah ibunya wafat, gitu ya. Setelah ibunya wafat, anak ini karena satu-satunya merasa ketakutan tidur sendiri, pengen ditemenin bapak, gitu, ya. Ya awalnya seperti ayah ibu, ayah orang tua kandung dan anak kandung, ya ayah nggak ada apa-apa kan, betul. Tapi lama kelamaan, ya namanya tidur satu kasur, ada perasaan hangat, dingin, nyaman, simulasi kulit. Awal mungkin mencium kening, lalu mencium pipi, lalu nggak sengaja mencium yang lain, lalu menyentuh bagian tubuh yang lain. Awalnya anaknya juga nangis. Awalnya lama kelamaan tahu nggak? Ketika dimarahin sama IO saya, Bapak pergi cepat pisahkan anaknya dengan Bapak. Saya sudah mau pisah, tapi anak saya nangis, anak saya nggak mau. Aku sudah terlanjur sayang sama Papa. Bayangkan dan itu bertahun-tahun sebegitu. Tumbuh rasa. Jadi anaknya pun sudah terlanjur tumbuh rasa kepada bapaknya. Bukan rasa alami begitu, tapi rasa tumbuh. Rasa yang berbeda. Gitu. Aduh ya Allah, itu gimana masalah itu, Bah? Nah, kurangnya pemahaman tentang edukasi seksual. Yang kita pahami ketika kita mau ngomongin edukasi sosial itu seolah-olah diajarkan hubungan seksual. Bukan, anak kita ini penting diajarkan namanya tarbiyah jinsiyah. Ya, kita suatu hari buka deh kelas-kelas tarbiyah jinsiyah yang offline gitu kalau boleh. Boleh, supaya paham, supaya mencegah. Itu gimana? 1 kali pertemuan? 1 kali cukup, tapi seharian. Siap. Ayo. Sampai sore mungkin. Nah, kalian mempersiapkan anak jatuh cinta. Nah, itu bagus tuh. Ya kan gini. Anak ini suatu hari akan mengalami perubahan pada tubuhnya. Nah, perubahan pada tubuhnya juga disertai pada perubahan perubahan rasanya, pikirannya, mentalnya, dan seterusnya. Nah, anak itu kan harusnya disiapkan itu, bukan ujung-ujung nggak boleh pacaran haram dan lain-lain kan itu. Suatu hari akan ada perubahan pada tubuh kamu. Suatu hari kamu akan mengalami rasa yang berbeda ketika melihat seorang cowok atau cewek kan gitu. Itu kita siapkan. Ketika perasaan itu tumbuh, apa yang dapat kita lakukan?
Iya. Ada beberapa pilihan. Anak kita fahamkan konsekuensinya. Pilihannya disalurkan atau dipendam misalnya gitu. Disalurkan. Keren ini materinya nanti. Ya, belum nikah. Apa yang terjadi? Tahu nggak nak? Semua motif jatuh cinta lawan jenis itu menurut jurnal Neuroimage itu motifnya selalu reproduksi. Ngerti nggak? Artinya ketika si Abi ini bilang aku sayang kamu, cinta kamu, nikahin kamu, tujuannya apa ujungnya? Reproduksi. Iya, menyentuh tubuhmu saja. Iya. Emang mau berbagi ATM? Iya pasti. Cari ridho Allah, menggenapkan setengah din, dan lain-lain. Itu adalah tambahan supaya kita lebih banyak ladang amalnya, bukan hanya sekedar seksual kan itu. Tapi motif awalnya apa? Pasti itu. Iya, bohong. Manusiawi. Jadi itu yang nikah. Yang gak nikah bagaimana? Sama aja. Jadi ketika seorang Ajis mengatakan Nisa, aku cinta kamu, ujungnya apa? Ajis ini suatu saat ingin mencium Nisa, menyentuh Nisa, berhubungan seks dengan Nisa. Nah, ini harus kita pahamkan. Ini yang secara umum, yang masih aman dulu ya, antara laki-laki perempuan. Kan gitu loh. Iya. Tapi kan banyak orang nggak paham. Ternyata ada namanya kecenderungan antar perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, bahkan antara yang sedarah pun bisa ada. Iya, muncul itu. Sebenarnya ini bukan yang baru, incest ini sejak zaman Romawi Yunani sudah ada. Kenapa agama membatasinya ketat soal seks ini? Karena supaya nggak rusak. Karena seksual itu adalah salah satu kesenangan yang diciptakan oleh Allah yang hanya bisa aman jika lewat pernikahan, titik tanpa koma. Kesenangan seksual yang tidak dibatasi dengan pernikahan pasti rusak. Merusak. Titik. Buktinya apa? Orang yang tidak bertobat nih, orang pezina nih, nggak bertobat. Maaf ya. Iya, Abah, nggak apa-apa. Dia akan mengalami status yang berkembang. Orang yang sudah punya pasangan berzina, dia awalnya akan berzina dengan orang yang tidak punya pasangan. Tapi kalau sudah terlalu sering, dia akan mengalami kebosanan. Dia harus meningkatkan level kenikmatannya, kesenangannya dengan cara gimana caranya bisa menzinahi orang yang sudah berkeluarga, punya pasangan. Iya. Maka sejak tahun zaman internet, saya masih ingat tuh tahun 99 2000. Teman-teman saya pernah bikin penelitian gitu ya. Tahu nggak? Sudah ada namanya forum-forum pemburu sumur, pemburu binor. Iya. Suami orang, bini orang. Karena the next level dia ya. The next level. Gimana caranya ngedeketin bini orang, suami orang, gitu. Diajak ngobrol, diajak curhat, macam-macam gitu loh. Iya, meningkat. Nanti meningkat lagi. Jadi tukar pasangan. Swinger. Ya, meningkat lagi. Nanti itu terakhir tapi ke anjing, ke orgi. Meningkat lagi apa? Kalau selain tukar pasangan, yang selevel itu biasanya adalah apa? Threesome, foursome, dan lain-lain. Lalu meningkat lagi jadi orgi. Allah. Ya kan? Parah ya. Dan sama anak kecil. Sama saudara. Pedofil. Nah, yang saudara ini bukan puncak, yang puncak itu sama binatang, hewan. Dan sejak zaman dulu sudah ada. Kalau enggak kemudian kita batasi, maka seks itu bukan hanya tidak menyenangkan, tetapi menyiksa, merusak, menghancurkan. Seks itu hanya menyenangkan jika dibatasi pernikahan. Titik. Gak percaya ucapan saya bahwa seks itu hanya bisa hanya menyenangkan jika dibatasi pernikahan. Jangankan dibatasi pernikahan, dibatasi haid aja itu menyenangkan luar biasa. Ibu-ibu coba lihat wajah suami ibu. Ketika haid pertama setelah sholat, lihat wajah suami kalian. Saya nggak berani nanya ke dia, saya nggak berani nanya. Padahal udah ngumpet-ngumpet tuh saya kalian. Saya aja kalau bisa pas umur saja bilang didapet, gitu langsung. Kenapa? Karena saya pingin punya banyak anak kayak Abah. Anak kami baru 2 dan jaraknya 10 tahun. Jadi kan gimana Mi? Dapet. Kalau dapet langsung wah gitu. Tapi kalau enggak lagi positif. Bahagianya Bah. Benar. Jadi coba lihat wajah suami kalian ketika sholat hari pertama setelah haid, lihat. Padahal kalian udah ngumpet-ngumpet. Mama udah sholat. Dan sekarang banyak jadi konten tuh. Ya sebenarnya nggak boleh di kontenin yang kayak gitu tuh ya, karena apa, kesenangan keluarga ngapain gitu nih. Pakai baju haram lah, baju halal.
Ada baju makruh nanti. Baju mubah, ya kan gitu. Jadi teman-teman, ini bukan barang baru sebetulnya, tetapi bukan barang baru bukan berarti harus kita biarkan ya. Iya. Kalau enggak bakal rusak kan dunianya. Hancur, Pak. Pasti. Nah, solusinya adalah edukasi seksual, informasi seksual. Tapi yang sesuai dengan norma-norma nilai-nilai keyakinan kita sebagai orang Indonesia. Sebetulnya sudah ada tuh kalau dari PBB melewat WHO dan UNICEF apa namanya, itu dia punya namanya CSE, Comprehensive Sexual Education. Tapi itu sebetulnya program yang dibiayai tetapi punya infiltrasi, ada agenda lain. Apa pasti. itu keberagaman seksual? Nah, itu kan ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya ke situ, bahwa tidak apa-apa kok berhubungan seksual sebelum nikah, asal bertanggung jawab, asal pakai alat kontrasepsi. Kan gitu. Tidak apa-apa kok, jangan merasa bersalah jika kita memiliki orientasi seksual yang berbeda, kan gitu. Nah, itu udah masuk ke Indonesia gitu. Program-program CSE ini gitu loh. Tapi yang harus sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Gitu. Solusinya supaya tidak terjadi incest itu gimana? Sudah ada di tarbiyah jinsiah dalam agama kita. Ya pertama gitu kan. Yang pertama ya, anak-anak kita diajarkan namanya al-haya. Malu. Bukan ujuk-ujuk menutup aurat. Menutup aurat itu adalah sebetulnya dampak dari punya rasa malu. Jangan metodenya anak dibiasakan berhijab, berkerudung gitu. Bukan keterampilan beragama ya? Bukan itu. Rasa malu dulu yang kita tumbuhkan pada diri orang tua kita. Jika ibunya nih setiap hari, misalnya ada tukang sayur, ada tukang paket. Maaf mas, sini paketnya saya tangannya aja ya. Gitu. Kenapa ibu nggak keluar? Ibu malu misalnya. Meskipun mungkin bisa beda pendapat untuk banyak orang ya, gitu ya. Tapi kalau ibu nggak mau keluar rumah, tidak mau dilihat laki-laki malu, ini anaknya melihat nggak tuh? Lihat. Iya, bagus nggak tuh dicontohkan jadi anak misalnya. Atau kalau yang agak lebih santai misalnya, mana kerudung ibu? Ya, mana sarung abi? Kenapa? Nggak mau pakai celana pendek, malu dilihat kakak, gitu kan? Keren nggak tuh agama malu kita? Haya. Maksudnya apa? Melihat aja nggak boleh, apalagi menyentuh. Macam-macam. Berarti ini preventif. Agama kita tuh udah lengkap kok, tenang. Cuman dipelajari nggak nih aturan agama kita? Itu dia. Jangan gitu. Itu al-haya tuh. Ya, yang kedua, anak-anak kita juga sekarang perlu difahamkan ya ada yang kedua namanya munojaah tuh. Munojaah tuh memisahkan tempat tidur maksimum 10 tahun. Bisa mulainya dari umur bayi bisa. Gitu. Ya kalau misalnya agak-agak kebiasaan orang timur dari umur 5 tahun juga bisa. Tapi paling telatnya 10 tahun. Ya. Nah, yang ketiga nih yang agak panjang. Nggak mungkin kita bahas di sini. Anak kita harus difahamkan soal informasi seksual. Dia itu berasal dari mana? Hubungan seks itu apa? Bagaimana terjadinya? Bagaimana rasanya? Ini penting diinformasikan kepada anak kita. Zaman dulu kita juga pengen tahu waktu kecil. Bener nggak waktu remaja? Iya. Cuma kan waktu itu informasi terbatas. Iya, jadi kalau orang tua nggak ngasih tahu, nggak apa-apa. Iya. Sekarang kan mencari. Kalau nyari sendiri. Kalau dapat dari orang lain. Jadi saya mau nanya, lebih bagus mana? Dapat informasi itu dari orang tua atau anak nyari sendiri? Harusnya dari orang tua. Jadi kenapa anak kita penting diberikan informasi seksual yang sesuai dengan nilai agama kita? Tujuannya ada 3. Pertama, anak kita kenal diri. Kenal diri itu termasuk kenal tubuhnya. Kelaminku tuh apa sih tujuannya, fungsinya apa? Kenapa diciptakan Allah gitu? Kenapa sih kelaminku mengeras misalnya dalam keadaan tertentu? Jangan curiga dulu kalau anak laki-laki belum balik, bisa loh penis laki-laki itu mengeras dalam keadaan tertentu. Bangun tidur. Ibunya udah curiga duluan. Ada nggak anak-anak yang megang-megang kemaluan lalu ibunya sewot gitu? Banyak. Iya, marah. Kemaluan siapa yang nggak boleh dipegang kalau aku nggak boleh pegang kemaluanku? Siapa yang boleh pegang? Kan tapi ibunya banyak yang sewot kan kalau anak megang-megang kemaluan kan gitu. Apalagi anak cowok tidurnya suka masuk tuh. Tangannya suka offside. Iya. Dia seperti itu. Jadi supaya anak kita bapak gitu ya. Supaya kenal bapak dua-dua laki-laki. Ya tuh daripada curhat tuh ya. Ya supaya kenal diri. Apa tujuannya?
Kenal diri. Yang kedua, supaya anaknya setelah mengenal apa fungsi tubuhnya, bagaimana apa arti tubuhnya, mereka bisa menjaga dirinya. Jadi jaga diri. Itu tujuan kedua. Apa yang kedua? Jaga diri. Iya. Nah, jaga diri itu siapa yang boleh menyentuh dia? Bagian mana yang boleh sentuh? Bagian boleh sentuh. Makanya kemampuan cebok itu jauh lebih penting buat anak usia balita dibandingkan kemampuan membaca. Gitu. Sebelum masuk SD harusnya bisa cebok loh. Iya, betul. Setuju, Boleh nggak Pak. dicobekin sama gurunya? Nggak boleh. Dicobekin. Dicebokin. Dicobekin sama gurunya. Itulah Kalau kenapa- cobek sambel ya. Itulah kenapa kita juga waktu itu masukkan Alif sama Sajat sekolah SD itu lebih tua daripada teman-teman seusianya. Ya. Salah satunya itu karena itu. Ya. Kita nggak mau tuh di toilet dia Dicebokin. masih dibantu. Nggak mau kita. Nggak mau. Ya kan? Kecil lah cebok sendiri. Ya, jadi tujuannya apa? Supaya bisa apa? Supaya bisa apa? Cebok sendiri. Supaya bisa jaga diri. Jaga diri. Oh, jaga diri, keren cebok sendiri. Ya, cebok sendiri adalah bagian dari Jaga diri. Nah, jaga diri benar. Untung benar. Jadi supaya anak kita bisa jaga diri, yang nggak disentuh sama orang lain. Mana bagian tubuh yang boleh disentuh? Lah sama bapaknya aja nggak boleh, apalagi sama gurunya. Harusnya gitu. Ya. Ya nggak? Yang ketiga, supaya anak kita bersiap diri dengan perubahan yang akan dia alami. Hadapi. Ya, saat balik apa yang terjadi, saat haid apa yang terjadi, apa yang akan kamu rasakan. Saat nanti jatuh cinta, apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan, apa yang dapat kita lakukan, dan seterusnya. Ya. Coba saya mau nanya, kalau anak kita nanya begini zaman now, kira-kira jawaban kita apa? Apa tuh? Abi, rasanya berhubungan seksual itu bagaimana? Iya betul. Itu ditanyakan anak-anak. Banyak nggak orang udah bingung? Iya. Mau ngomong tabu, Tidak ngomong. nggak ngomong nanti dapat info dari luar. Ya Iya. kan? Pendidikan Masa seksual. banyak orang tua setelah saya sampai jawabannya adalah ditanya anak jawabannya melayang katanya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Ada lagi nggak boleh kan jawabannya enak banget. Masya Allah. Pakai tahu nggak gitu? Masya Allah. Lebih parah. Jadi jawabannya apa nih? Dari saya ya. Iya. Coba. Rasanya menyenangkan. Allah buat, tapi jangan diam langsung. Kita kaitkan dengan nilai Allah. Ya, tahu nggak kenapa Allah buat berhubungan seksual itu menyenangkan? Supaya manusia bisa bergairah, memiliki giroh, artinya bersemangat untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual itu tujuannya untuk memiliki keturunan. Bayangkan kalau bukan hubungan seksual itu dianggap kayak minum obat pahit. Semua orang lari. Kan tapi masalahnya ini dia, Allah Bagi buat siapa? menyenangkan. Masalahnya banyak orang yang cari kesenangannya doang, tidak paham tujuannya. Iya. Gitu loh. Ingat ya, kesenangan yang tidak dibatasi justru akan hilang kesenangannya, kepuasannya. Kita senang makan bakso tuh gara-gara jarang makan bakso. Coba makan bakso tiap hari. Nggak usah lama-lama, nak. 3 tahun aja tiap hari. Iya. Insya Allah muntas ya. Benar. Kan Makanya gitu. anak tukang bakso nggak mau makan bakso. Iya, Tiap hari ngeliatin bakso. Iya. Ya Iya. sama kayak gitu. Kesenangan itu hanya bisa menyenangkan jika dibatasi dengan pernikahan. Jadi salah satu jawaban alternatif adalah menyenangkan. Ya. Atau nyaman, boleh juga. Tapi nggak boleh dibilang enak banget, melayang. Kita ada orang yang ngomong gitu soalnya kan. Ini orang tua harus ikut tarbiyah jinsiah. Harus diruqyah. Ya begitulah ya. Oke. Ada banyak hal lain yang kita pelajari. Ini udah lama nih waktu kita. ada banyak yang harus kita pelajari lain. Seperti misalnya ya tentang informasi apa saja yang harus kita tanamkan ke anak kita. Bagaimana cara mempersiapkan jatuh cinta gitu. Bagaimana cara memisahkan tempat tidur. Kan tidak mudah tuh. Betul. Tengah malam balik lagi. Iya. Ingin nggak kan gitu? Iya. Ya seperti itu. Nah itu yang harus banyak kita pelajari, keterampilan itu yang orang tua ada. Ini insya Allah bisa mencegah perilaku-perilaku menyimpang ini. Gitu. Ini jadi ini part 1 ya teman-teman, karena ada waktu yang membatasi. Jadi yang pertama memang Islam turun kepada kita karena yang menciptakan kita ini Allah, dan Allah juga menurunkan aturan untuk tubuh kita. Ya, kita tahu bahwa memegang lawan jenis itu beda rasa, menatap
ya kan? Kemudian bersama, berdekatan itu beda rasa. Maka Islam itu mengatur dari mulai pencegahan, munculkan rasa malu, kemudian mencegah supaya tidak berkholwat, karena kalau sudah berkholwat itu kan pintu masuk untuk berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Bahkan bukan semua itu saja, bahkan sampai kalau sudah melakukan hukumannya seperti apapun Islam menyediakan agar kemudian ada efek jera. Dan setahu saya untuk hukuman incest ini dia bukan seperti dirajam atau dijilid, tapi dihukum bunuh. Karena memang ini perbuatan yang memang khas, beda dengan incest. Sama seperti liwat ya, hukuman sesama jenis itu juga dibunuh. Dan hukuman ini tugasnya untuk apa tadi? Supaya tidak ada efek berikutnya, dan kemudian efek ini juga untuk membersihkan dia dari dosanya. Jadi ada efek pencegahan dan pemberian jera ya. Dia di sistem. Jadi makanya luar biasa bagaimana kemudian ini terjadi. Abah tadi sudah menyampaikan ini bukan sekarang. Dari zaman Rum dulu memang ini sudah menjadi peradaban bahkan ya, peradaban yang besar, dan kita prihatin banget ya dengan kasus ini. Maka nanti di part berikutnya kita akan bahas bagaimana kemudian detailing ya, solusi yang lebih komprehensif ya. Tapi menarik tuh tentang menimbulkan rasa malu, kemudian tarbiyah jinsiah, kami pun harus belajar. Karena selama ini Abah, saya sama Umu insya Allah mendidik, alhamdulillah ada bekal Islam, tapi lebih tidak terlalu dalam, lebih kepada fitrah saja gitu. Misalnya, oh anak ya fitrahnya ya begitu gitu. Tadi konsep-konsepnya itu how-to-nya kurang. Keterampilannya. Sehingga saya pun tetap harus belajar. Apalagi abang kan sekarang sudah makin besar, tentu rasanya juga pasti berbeda, pikirannya juga pasti berbeda dengan sajat yang baru muncul, baru nates lah ibaratnya ya. Nah ini pun harus ada pendampingan. Jadi kita senang banget kalau bisa ada ilmu offline seharian, tarbiyah jinsiah doang tentang mengasuh anak dari sisi seksual. Boleh pada mau nggak tuh yang lain? Oh mau banget ini. Yang coba mau tuh tulis di kolom komen. Di kolom chat pada mau semua tuh. Nah kalau maunya banyak nih, kalau teman-teman maunya banyak, beneran kita adain offline dan bersama Abah dan kita berdua. Abah ini luar biasa banget. Karena Abah harus segera menuju Bandung, insya Allah kita masuk lagi nanti ke part kedua. Karena Abah mau ketemu sama belahan jiwanya, kita nggak boleh udah lama nggak pulang, ya. Jadi kangen sama belahan jiwanya. Karena separuh jiwa itu rasanya udah ada jiwa yang kosong. Oh bukan melayang, hilang kalau yang ini. Hilang. Oke, terima kasih Abah. Jazakallah khair Abah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum.